Pagi, saudaraku, kalau saya merenungkan bagaimana dunia ini diciptakan, saudaraku, dari berbagai jenis tumbuhan, hewan, alam semesta jagat raya ini, bahkan kita tidak bisa memahami semua sampai sebegitu detailnya gravitasi bumi dan sebagainya. Semua teori-teori yang tercipta itu karena hebatnya Allah. Semua alam semesta ini berjalan dengan begitu baiknya, tidak failure satu dengan yang lainnya. Itu karena hebatnya Tuhan. Dan yang lebih hebat lagi, penciptaan manusia, menciptakan kau dan saya. Dari sekian miliar triliun manusia, saudaraku, tidak ada yang sama. Bahkan sidik jarinya pun tidak ada yang sama. Coba Anda bayangkan, dari hal penciptaan itu dulu, kita bisa berkata bahwa Allahku maha besar. Betul gak, saudaraku? Ya, kita bisa melihat itu. Maka boleh saya ajak kepada saudara-saudari pencinta renungan The Message pada pagi hari ini. Idealnya, saudaraku, hidupmu dan hidupku itu memancarkan kemuliaan Allah seharusnya. Karena ada satu tugas yang Allah percayakan kepada kita masing-masing, yaitu bagaimana kita bisa menemukan diri kita. Apakah kita tahu kita ada ini karena produk siapa? Apakah Allah memang menghendaki kita berkeadaan seperti kita hari ini? Maka setiap kita harus menemukan, who am I? Siapa aku? Siapa aku? Siapa diriku? Kalau kita sebagai manusia, kita tidak menemukan siapa diri kita, kita tidak jelas dan detail tentang diri kita, sayang saudaraku, penciptaan atas diri kita tidak bisa optimal. Maka pada pagi hari ini, saudaraku, saya mau ungkapkan bahwa kenyataannya memang cukup mustahil, bahkan nyaris mustahil untuk manusia bisa menemukan dirinya sendiri. Tetapi bukan berarti tidak mungkin. Pasti mungkin, sebab Allah pasti akan menolong kau dan saya. Bagaimana engkau dan saya bisa menemukan diri kita sendiri. Karena manusia yang terhilang bukan hanya di dalam arti manusia tidak bisa bersekutu dengan Allah. Tetapi manusia yang terhilang juga berbicara tentang manusia yang tidak menemukan dirinya sendiri. Pasti setiap orang itu sudah menampung, memiliki atau memikul, menanggung atau terbebani rencana Allah atau rancangan Allah dalam hidupnya. Dan itu luar biasanya sebagai seorang manusia. Ada tanggung jawab Allah yang dititipkan di dalam setiap pundak manusia yang diciptakan di bumi ini. Dan itu istimewanya yang membedakan manusia dengan ciptaan yang lain. Bahkan sebelum kita lahir, saudaraku, Allah sudah memuat nama kita di dalam pikiran Allah. Dan kita akan menjadi siapa itu sudah jelas di mata Allah. Maka jangan sampai kita meninggal dunia, namun kita tidak menemukan siapa diri kita. Maka itulah kegagalan hidup seorang ciptaan Allah yang disebut dengan manusia. Allah mau memancarkan keindahannya di dalam spesifikasi masing-masing yang indah itu. Jadi sang arsitek agung Allah kita itu akan membentuk kita sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Maka betapa luar biasa menjadi umat pilihan itu, saudaraku. Dan menjadi umat pilihan itu tidak bisa jadi sambilan. Amin. Ya, saya ulang sekali lagi, saudaraku. Betapa luar biasanya kita menjadi umat pilihan. Katakan amin, saudaraku. Dan kalau kita sudah menjadi umat pilihan, kita tidak bisa menjadi Kristen sambilan. Amin, saudaraku. Katakan amin. Supaya Anda membangun atau membangunkan manusia roh kita yang sudah tidur selama ini. Ingat, katakan kepada dirimu, kekristenan itu harus menyita seluruh hidup kita.
Katakan kepada jiwamu, kekristenanku harus menyita seluruh hidupku. Yuk kita katakan bersama, 1, 2, 3. Kekristenanku harus menyita seluruh hidupku. Pertanyaannya begini, apakah kita masing-masing sudah menemukan siapa diri kita? Itu dulu. Yang kedua, apakah Allah menghendaki kita yang seperti kita hari ini? Oke, yang ketiga, yang lebih tajam lagi. Dengan usiaku sekian tahun, Anda berapa tahun ya? Anda tahu sendiri. Apakah aku sudah memuaskan Tuhan dengan keadaanku sekarang ini? Jawab dalam dirimu sendiri. Pagi hari ini ketika kau dengar renungan ini, kau jawab saudaraku dalam hatimu. Berkacalah kepada Tuhan. Maka pertanyaan selanjutnya, apakah cirinya kalau seseorang berkeadaan seperti yang Allah kehendaki? Nah, itu yang harus kita jawab. Sampai-sampai orang memancarkan kemuliaan Allah sehingga orang bisa berkata, saya kalau ketemu Anda, saya seperti ketemu Tuhan. Coba saudaraku. Coba ya, renungkan lagi ya. Saya kalau ketemu Anda, saya seakan-akan ketemu seperti ketemu Tuhan. Karena di dalam dirimu ada damai. Karena ketika saya ngobrol sama Anda itu teduh. Ketika saya ngobrol sama Anda itu wise. Ketika saya ngobrol sama Anda itu punya kasih. Ketika saya ngobrol sama Anda punya segalanya yang dari Tuhan. Kenapa orang sampai bisa ngomong begitu? Karena kita punya belas kasihan. Kita suka menolong orang. Kita belajar hidup tidak bercacat, tidak bercela. Tapi kalau orang ketemu kita merasa terancam, terlukai, berarti ada yang tidak beres. Tapi bukan berarti itu full seperti itu, belum tentu. Kadang kita sudah berjuang baik pun orang masih berpikir jahat. Karena memang yang failure dari orang itu sendiri. Ngerti gak saudaraku? Makanya saya selalu punya slogan. Di mimbar saya selalu ngomong. Dimanapun saya selalu ngomong. Jangan jahat sama orang. Kalau orang sudah hatinya jahat, pasti pikirannya jahat. Kalau pikirannya jahat, pasti perasaannya jahat. Kalau perasaannya jahat, pasti mulutnya jahat. Kalau perasaannya jahat, selain mulutnya jahat, tindakannya jahat. Itu pasti. Maka pada pagi hari ini, saudaraku, orang jahat itu akan terlukai tanpa dilukai. Karena kejahatannya melukai dirinya dari kebencian, dendam, tidak suka sama orang lain, lebih maju. Wah, lebih maju, dia jengkel, dia gak suka. Dia bisa banyak hal cara. Dia gak suka dalam hatinya, dalam pikirannya, dalam tindakannya. Sikap menghakimi, menghukum, sengaja melakukan ini dan itu untuk merugikan orang lain. Banyak saudaraku. Maka saya mau katakan sekali lagi. Jangan jadi orang jahat. Amin. Ya, Anda tiap hari pagi dengerin renungan-renungan begini. Ya, belum lagi Jemaat Rehoboth Semarang dengerin khotbah tiap minggu, tiap Rabu. Terus hajar pastor message setiap hari, ada mentoring. Anda masih jahat, berarti ada sesuatu yang harus Anda bereskan sama Tuhan. Betul, saya gak bohong saudaraku. Apalagi kalau kita sudah menjadi orang Kristen, tetapi kita mau punya rencana merusak pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Wah, jahat sekali saudaraku. Bertobatlah, mumpung waktumu masih ada. Ya, jangan mereka-reka yang jahat sama orang. Karena kejahatan itu akan melukai dirimu sendiri. Karena kebencianmu, ketidaksukaanmu, iri hatimu, dendammu, tidak suka lihat orang lain lebih maju dan sebagainya. Saudaraku, matahari tidak punya cahaya kalau Tuhan tidak beri. Betul? Dan bulan sama sekali tidak punya cahaya kalau tidak memancarkan cahaya matahari. Setuju ya saudaraku? Sumber terang itu adalah Allah itu sendiri. Maka orang tua yang bertumbuh terus memancarkan terang di dalam Kristus,
maka anaknya juga akan memancarkan terang orang tuanya di dalam Kristus. Sampai anaknya akan jadi matahari juga yang akan memancarkan terang kepada generasinya, kepada orang di sekitarnya. Sudah jadi pelayan Tuhan bertahun-tahun harusnya memancarkan terang. Harus, tidak bisa hanya itu tugasnya pemimpin. Tapi Anda juga harus memancarkan terang. Karena pemimpinmu mengimpartasi terang matahari itu kepada Anda. Maka Anda wajib menyerap itu sebanyak mungkin dan memancarkan ke banyak orang lain dimanapun Anda berada. Amin, saudaraku. Anak tidak bisa mengasihi Tuhan kalau dia tidak melihat orang tuanya mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Anak tidak bisa menemukan Tuhan kalau orang tuanya tidak pernah berjuang dan tidak pernah memberi teladan dan memberi tuntunan jalan menuju untuk menemukan Tuhan. Orang tua baik jasmani maupun orang tua rohani, seperti saya nih, gembala. Saya punya anak-anak rohani jemaat-jemaat Rehoboth Semarang dan orang-orang yang saya kenal. Saya harus jadi cermin Allah. Sehingga saya bisa menjadi orang tua rohani yang menjadi cermin untuk anak-anaknya. Dan suatu hari mereka akan menjadi cermin Allah juga untuk orang-orang di sekitarnya. Jadi saudaraku, setiap manusia bisa memancarkan kemuliaan Allah. Betapa tidak terbatasnya kemuliaan Allah. Betapa tidak terbatasnya Allah itu. Tetapi sekarang masalahnya, temukan dirimu dan diriku untuk memancarkan kemuliaan Allah. Sebab sebelum kita dilahirkan oleh orang tua, kita sudah dilahirkan Allah di dalam pikirannya. Supaya kau dan saya bisa merenungkan kebenaran ini, kita pahami dulu betapa sebelum kau dilahirkan di bumi ini, Tuhan sudah menandai kita. Amin. Maka kebenaran ini bisa menggairahkan kita, membuat kita bersemangat. Hidup kita semakin bergairah. Bukan karena kita mau menikmati dunia, tetapi kita mau menyerap Tuhan sebanyak mungkin, semaksimal mungkin. Dan Tuhan mau berbicara terus, menumbuhkan, mendewasakan kita untuk menjadi anak-anak Allah. Sampai kita menjadi seseorang yang benar-benar seturut dengan apa yang Allah rancangkan. Dan saudaraku, tentu orang-orang seperti ini akan diperkenankan suatu hari nanti tinggal di dalam kerajaan Allah. Itu pasti. Jadi satu hal yang harus kita gumulkan hari ini adalah bagaimana kita menemukan diri kita. Jadi kejarlah ketinggalanmu sebelum selesai hidupmu di bumi ini. Sebelum kita menutup usia di bumi ini, kejarlah ketinggalanmu. Kalau hari ini, saudaraku, kau diasingkan oleh orang-orang, teman-temanmu selama ini, kau sendiri, kau sedang masuk di rel yang benar. Berarti Tuhan sedang memangkas dan membawamu masuk ke dalam perkenanannya yang sempurna. Betul, lingkunganmu yang tidak Tuhan nikmati, kalau kau mau sungguh-sungguh sama Tuhan, pasti mulai dipangkas. Hilang 1, hilang 2, hilang 3. Jangan sedih. Jangan gelisah hatimu. Katakan kepada Tuhan, nikmatnya aku diajak untuk menemukan dirimu ya Tuhan. Dengan kesendirianku. Aku gak takut ditinggal orang. Aku gak takut ditinggal siapapun. Aku gak gentar ditinggal oleh apapun dan siapapun. Berani gak ngomong begitu? Dulu saya gak bisa, saudaraku. Saya berharap kepada si A, saya berharap kepada si B, saya berharap kepada si C, saya berharap kepada dia, saya berharap pada orang-orang di atas saya berharap pada orang-orang di bawah saya, ini dan itu. Dan ternyata Tuhan hajar, Tuhan tidak suka. Kau hanya bergantung kepadaku, nak. Disitulah garapan Tuhan supaya kita bisa menemukan pribadi Tuhan lebih tajam. Karena kalau ada orang-orang itu terus, kita tidak bisa menemukan Tuhan dan kalau bahasa Jawanya, saudaraku, kita tidak bisa gandul total sama Tuhan. Berpegang teguh total sama Tuhan. Mustahil.
Maka kalau hari ini engkau dikecewakan dengan orang-orang di sekitarmu, katakan kepada jiwamu, jangan remuk, tapi bersukacitalah karena kau mau dibawa naik sama Tuhan. Amin. Ya, maka katakan kepada dirimu, buat aku merasa tidak bisa hidup tanpa dirimu Tuhan. Katakan lagi, buat aku hanya haus akan Engkau Tuhan. Katakan lagi, buat aku membutuhkan Engkau lebih dari oksigen, dari udara yang kuhirup Tuhan. Katakan kepada Tuhan, aku hanya butuh Engkau lebih dari detak jantung dan darahku. Karena mencarimu bukanlah kewajibanku, tetapi kebutuhan hidupku. Amin, saudaraku. Kebutuhanku hanya Tuhan saja. Selamat pagi, selamat merenungkan, dan Tuhan memberkati hidupmu. God bless you. Ibadah Suara Kebenaran setiap hari Rabu jam 6:30 malam di Gereja Sentral END Mall Lantai UG. Ibadah Raya setiap hari Minggu jam 10 pagi di Gedung Gereja Sentralan Mall Lantai UG, disertai ibadah anak dan teens. Home Usia Indah setiap Jumat Minggu kedua jam 5:30 sore di Gedung Gereja. Ajak rekan dan saudara Anda untuk bergabung bersama kami.